Selamat pagi anak-anak. Kita pada kali ini akan belajar prakarya tentang aspek budidaya. Pada kesempatan kali ini, Mister akan menerangkan tentang budidaya tanaman obat. Pada pertemuan kali ini, Mister akan membahas yang pertama tentang materi jenis-jenis tanaman obat. Yang kedua adalah sarana produksi pertanian. Untuk tahapan budidaya tanaman obat, nanti Mister akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Tentu kalian pernah mendengar apa yang dimaksud dengan apotek hidup atau toga. Mungkin di sekitar kalian atau ibu atau mama kalian dalam kelompok PKK sering mendengar atau sering mengadakan kegiatan apotek hidup atau toga. Apa sih sebenarnya apotek hidup atau toga itu? Jadi, apotek hidup atau toga tanaman keluarga adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan sebagai antisipasi pencegahan maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Jadi tanaman ini sudah dikenal sejak lama oleh nenek moyang kita dan banyak sekali manfaatnya untuk keperluan sehari-hari di dalam kehidupan. Kira-kira kalau dari yang Mister sampaikan di slide ini, adakah tanaman yang ada di sekitarmu? Misalnya jahe merah, sirih, jeruk nipis, atau temulawak. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tanaman obat itu. Jadi tanaman obat menurut definisinya adalah jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan. Nah, tanaman-tanaman ini sangat bermanfaat kalau kita pernah mendengar dan sering istilah ada jamu, ya. Jamu yang dipakai oleh nenek moyang kita, mungkin kakek nenek kita, atau kita pakai, itu adalah didapat dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, ramuan-ramuan dari jamu ini didapat dari tanaman obat juga. Ya, contohnya seperti yang saya sampaikan ini. Ya, berikutnya kita akan masuk kepada jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Jadi ada beberapa juga tanaman yang bisa dimanfaatkan tidak hanya akar, batang, atau daunnya saja, tetapi ya bisa semuanya, tidak hanya bunganya saja, akarnya juga bisa atau buahnya juga bisa. Nah, ini Mister kelompokkan jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Yang pertama adalah rimpang, contohnya kunyit, kemudian jahe, kemudian daun, contohnya adalah tanaman katuk, kemudian sirih, kemudian yang dimanfaatkan buahnya, jeruk nipis, mengkudu, kemudian bunganya adalah tanaman rosella, tanaman mahkota dewa. Ya, tanaman mahkota dewa ini selain bunganya, sebenarnya buahnya juga bisa dimanfaatkan. Contoh yang berikutnya adalah akar. Yang contoh tanamannya adalah akar wangi, kemudian pasak bumi. Kemudian berikutnya bagian tanaman obat yang dimanfaatkan batangnya adalah kayu manis, kemudian brotowali, dan yang terakhir adalah tanaman yang dimanfaatkan bijinya. Contohnya adalah lada dan jintan. Itu adalah bagian atau tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Ya,
kita akan masuk kepada tanaman atau bagian tanaman dari rimpang, yaitu rimpang itu rizoma adalah modifikasi dari batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Contohnya jahe-jahean, kunyit, temulawak, dan lain sebagainya. Nah, contoh manfaatnya apa sih temulawak atau jahe-jahean? Jahe-jahean itu biasanya bermanfaat untuk mengobati rematik. Jahe itu kaya akan minyak asiri yang dipercaya mampu meredakan nyeri sendi. Kemudian jahe-jahean juga meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti iklan obat yang dimanfaatkan untuk mengobati masuk angin dan lain sebagainya, itu bahan dasarnya adalah dari jahe. Ada jahe merah juga ada. Kemudian manfaat temulawak. Temulawak itu memiliki kandungan berupa kurkumin dan minyak esensial yang memiliki sifat antiinflamasi. Nah, kandungan antiinflamasi ini yang dapat mencegah terjadinya peradangan di dalam tubuh. Selanjutnya adalah tanaman obat yang dimanfaatkan daunnya, yaitu contohnya daun katuk dan daun sirih. Apa sih manfaat dari daun katuk itu? Jadi daun katuk ini bermanfaat terhadap meningkatnya produksi ASI atau air susu ibu. Jadi produksi ASI itu dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan oksitosin. Nah, sebuah penelitian itu menyatakan bahwa daun katuk terbukti dapat meningkatkan jumlah kedua hormon tersebut, sehingga dapat meningkatkan produksi ASI. Yang berikutnya adalah manfaat daun sirih. Nah, daun sirih ini bermanfaat sebagai antiseptik karena memiliki kandungan polifenol dan kafikol yang memiliki perlindungan terhadap jenis kuman. Biasanya juga daun sirih dapat digunakan untuk mengobati radang sendi dan orkitis. Ini adalah contoh dari tanaman obat yang dimanfaatkan buahnya. Ya. Mister sebenarnya banyak sekali, tetapi Mister mengambil contoh yaitu mengkudu dan jeruk nipis. Apa sih manfaat dari mengkudu dan jeruk nipis? Kalau mengkudu itu mempunyai manfaat untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Yaitu penelitian menunjukkan bahwa minum 4 on jus buah mengkudu setiap hari selama 1 bulan itu dapat mengurangi tekanan darah pada orang dengan tekanan darah tinggi. Kemudian yang berikutnya juga bermanfaat untuk menurunkan gula darah pada pengidap diabetes mellitus. Itu manfaat mengkudu. Sebenarnya banyak sekali kalau kita lihat dari referensi-referensi yang ada. Berikutnya, contoh buah yang dimanfaatkannya adalah jeruk nipis. Apa sih manfaat jeruk nipis? Manfaat jeruk nipis bisa sebagai obat penurun panas, bisa juga menurunkan laju kenaikan kolesterol, kemudian juga menurunkan laju kenaikan trigliserida, yaitu salah satu jenis lemak yang banyak ditemukan di dalam darah. Nah, manfaat-manfaat ini sangat banyak dan bagi kesehatan tubuh kita.
Selanjutnya, ini adalah tanaman obat yang bagian bunganya yang dimanfaatkan. Contoh yang Mister ambil adalah tanaman rosella dan mawar. Kenapa rosella ini disebut juga sebagai tanaman obat? Karena rosella ini ketika dibuat menjadi teh, banyak mengandung protein esensial, asam amino, dan vitamin C yang dapat menjadikan kulit wajah itu lebih cerah dan sehat. Nah, ini manfaatnya untuk melindungi kulit wajah. Manfaat yang berikutnya, karena kandungan vitamin C yang cukup tinggi itu, maka rosella ini juga dapat mengatasi infeksi dan peradangan. Karena kandungan vitamin C itu bersifat antibakteri dan antiinflamasi. Kemudian tanaman mawar. Tanaman mawar ini banyak sekali manfaatnya. Misalnya sebagai untuk kulit, kemudian campuran bahan-bahan untuk sabun, dan lain sebagainya. Ini manfaat tanaman mawar, kemudian dari untuk aromaterapi dan lain sebagainya. Ya, kalian tentu pernah mendengar akar wangi, kemudian pasak bumi. Ini adalah tanaman obat yang dimanfaatkan bagian akarnya. Nah, manfaatnya apa akar wangi itu? Akar wangi itu bermanfaat untuk mengatasi insomnia karena bisa memberi efek ketenangan. Kemudian akar wangi ini juga meredakan proses peradangan pada sendi. Kemudian bisa juga untuk mencegah bakteri berkembang biak. Nah, kemudian manfaat dari pasak bumi, ya pasak bumi ini manfaatnya sangat banyak sekali. Antara lain untuk stamina, biasanya untuk orang-orang yang dewasa sebagai suplemen herbal untuk kesehatan reproduksi bagi lelaki yang sudah dewasa. Itu contoh dari manfaat pasak bumi. Tanaman obat berikutnya yang dimanfaatkan bagian batangnya, contohnya adalah kayu manis dan brotowali. Mungkin kalau kalian mendengar brotowali, biasanya kan digunakan di dalam jamu ya, pahit sekali rasanya, jamu brotowali. Nah, Mister ingin menerangkan nih tentang manfaat dari kayu manis dan brotowali. Untuk kayu manis, manfaatnya salah satunya dari rebusan kayu manis ini dapat memperkuat kekebalan tubuh. Kemudian bagi wanita bisa meringankan berbagai gejala menstruasi. Kemudian bisa juga melindungi diri dari radikal bebas. Itu beberapa contoh dari manfaat kayu manis. Sedangkan manfaat dari brotowali adalah bisa mengobati demam yang kronis, mengurangi stres dan kecemasan, bisa juga mengurangi gejala sesak nafas. Nah, itu contoh-contoh dari manfaat brotowali. Ya, kita menuju bagian dari tanaman obat yaitu biji. Kira-kira tanaman obat yang dimanfaatkan bijinya apa? Mister mengambil contoh ini adalah lada dan jintan. Apa sih manfaat dari lada dan jintan itu? Lada itu bisa bermanfaat
untuk pengobatan, misalnya menurunkan berat badan. Kemudian lada putih mengandung kapsaikin yang membantu membakar lemak. Itu beberapa contoh manfaat dari lada. Kemudian jinten, ada yang jinten hitam, itu bisa meminimalisir penyakit kolesterol, kemudian mengatur kadar gula darah bagi penderita diabetes. Ini adalah beberapa manfaat yang Mister sampaikan dari tanaman obat yang dimanfaatkan dari bagian-bagiannya. Dari dari rimpang, daun, buah, bunga, akar, batang, dan terakhir yang biji. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi tentang sarana produksi budidaya tanaman obat. Pada semester 1 kemarin, kalian sudah mengetahui tentang sarana produksi untuk budidaya tanaman sayuran. Secara prinsip sebenarnya sama untuk sarana produksi tanaman obat ini dengan tanaman sayuran. Jadi yang pertama adalah bahan, kemudian yang kedua adalah peralatan. Apa sih bedanya bahan dan alat itu? Kalau bahan itu bisa jadi bisa habis sekali pakai, tetapi kalau alat itu bisa digunakan berulang-ulang. Nah, apa itu bahan di dalam sarana produksi budidaya tanaman obat itu? Nah, bahan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah benih atau bibit, kemudian yang kedua pupuk, yang ketiga media tanam, dan yang keempat pestisida. Kita akan kepada bahan yang pertama, yaitu benih atau bibit tanaman obat. Benih atau bibit tanaman obat ini sebagai cikal bakal tanaman penting diperhatikan pada saat akan melakukan budidaya. Nah, bibit yang unggul dan berkualitas tentu akan menghasilkan tanaman yang unggul dan berkualitas juga. Benih tanaman itu dapat berubah biji untuk pembibitan secara generatif dan dapat juga berupa stek, sambung, okulasi, rimpang, atau tunas. Jadi bibit yang ditanam merupakan bibit yang sehat dan harus seragam pertumbuhannya. Bahan berikutnya adalah pupuk. Nah, pertumbuhan tanaman yang baik itu bila kandungan unsur hara yang ada dalam tanah itu juga cukup tersedia. Nah, pupuk-pupuk ini biasanya ada pupuk organik yang berasal dari makhluk hidup, misalnya pupuk kandang, kompos, tetapi juga adalah pupuk kimia, misalnya NPK. Nah, pupuk kimia ini cepat diserap oleh tanaman, tetapi dikhawatirkan menimbulkan efek farmakologis terhadap tanaman obat dan meninggalkan residu kimia yang mempengaruhi tanaman obat tersebut. Jadi sedapat mungkin ketika kita menggunakan pupuk, sebaiknya pupuk organik yang berasal dari makhluk hidup. Bahan yang ketiga di dalam budidaya tanaman obat ini adalah media tanam. Media tanam yang baik harus memiliki persyaratan. Yang pertama adalah memiliki kemampuan mengikat air dan menyimpan unsur hara yang baik.
Kemudian yang kedua, harus memiliki aerasi ya, dan drainase yang baik. Aerasi itu untuk pertukaran udara, drainase untuk air. Kemudian yang ketiga, tidak menjadi sumber penyakit. Keempat, memiliki banyak rongga sehingga mampu menyimpan oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi. Nah, itu adalah contoh atau ciri-ciri dari media tanam yang baik untuk budidaya tanaman obat. Bahan budidaya tanaman obat yang keempat adalah pestisida. Nah, pestisida ini diperlukan untuk mengatasi gangguan hama dan penyakit pada tanaman obat. Jenis pestisida yang dianjurkan yaitu berupa pestisida alami atau nabati yang berasal dari tumbuhan, misalnya dari tanaman tembakau, dari daun pepaya, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat pestisida alami. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kalau menggunakan pestisida kimia, itu dikhawatirkan pestisida kimia itu memberikan pengaruh kualitas tanaman obat yang menimbulkan residu bagi tanaman. Jadi kandungan kimianya ini yang sangat berbahaya sekali. Sarana produksi budidaya tanaman obat yang berikutnya adalah alat atau peralatan yang digunakan untuk budidaya. Nah, contoh-contoh yang Mister tayangkan di sini adalah beberapa alat yang digunakan untuk melakukan budidaya tanaman obat. Misalnya cangkul. Cangkul digunakan untuk mencangkul, untuk membuat bedengan, mengolah tanah. Kemudian ada garpu. Ini garpu yang besar ya. Ya, fungsinya adalah untuk menggemburkan tanah. Kemudian ada koret. Koret ini adalah untuk membersihkan gulma. Gulma itu tanaman yang mengganggu tanaman yang dibudidayakan. Kemudian gembor. Gembor untuk menyiram tanaman. Ini adalah beberapa contoh alat. Bisa juga skop. Skop ini digunakan untuk membantu media tanam ke dalam wadah, misalnya ke polybag atau ke pot. Ya, demikian tadi materi yang Mister sampaikan tentang jenis-jenis tanaman obat dan sarana produksi budidaya tanaman obat. Mister berharap apa yang Mister sampaikan bisa untuk memperjelas belajarmu tentang budidaya tanaman obat ini. Dan untuk materi berikutnya akan Mister sampaikan di sesi berikutnya, yaitu tentang tahapan budidaya tanaman obat dan media tanam. Oke, cukup sekian. Selamat belajar dan tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Ya, terima kasih.